Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan dua kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Namun keduanya sepakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU Jakarta. Kontestasi antara pasangan calon di Pilkada Jakarta tampaknya belum usai meski pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah selesai. Masing-masing kubu saling mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran berdasarkan hasil penghitungan suara cepat atau quick count dan rekapitulasi internal. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano yang mengklaim Pilgub Jakarta akan berlangsung 1 putaran dari data hitung cepat sejumlah lembaga survei. Perhitungan ini dalam perhitungan kami tanpa margin error. Maka kami bisa menyebutkan bahwa paslon 03 telah memenangkan konsentrasi dengan suara mendapatkan 50% plus 50% plus 2.943 suara. Tapi tadi Cak Lontong juga menyatakan kita tetap menghormati keputusan KPU yang saat ini melakukan perhitungan berjenjang. Namun berdasarkan data tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Karena kami punya saksi sangat kuat yang disediakan Demokrat dengan PKS ya. Dua-duanya mengkonfirmasi ya saksi-saksi tersebut. Kami juga mengirimkan saksi luar ya, terutama Jakarta Timur akurat ya menurut kami selama ini confirm 2 putaran ya. Namun kita mengajak teman-teman udahlah nggak perlu bersengketa soal ini, tunggu saja, nggak perlu bertengkar soal ini, tunggu saja rekapitulasi berjenjang ya. Pak Ridwan Kamil sudah bekerja maksimal, kami juga kerja, saya turun di 70 titik ya. Saat ini penghitungan suara atau real count tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu pasangan yakni pasangan Ridho dan pasangan Pramono Rano sepakat akan menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan KPU Jakarta. Lantas akankah Pilkada Jakarta akan berpotensi digelar 2 putaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil perolehan suara di Pilgub Jakarta hanya terpaut 1 hingga 2% berdasarkan hitung cepat lembaga survei dan masih dalam batas margin of error. Hasil tersebut masih membuka peluang potensi untuk Pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Namun, kedua kubu sudah saling klaim berdasarkan data yang dihitung dari real count KPU. Lantas, apakah pemilihan kepala daerah di Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Basri Baco, Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, kemudian juga ada Ciko Hakim atau Bang Ciko Hakim selaku politisi PDIP dan juga atau selaku juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, dan juga ada Mas Kennedy Muslim selaku peneliti indikator politik Indonesia. Bapak-bapak, selamat petang. Bang. Selamat petang. Oke. Baik, saya mungkin awali ke Bang Kennedy terlebih dahulu ya untuk membahas hasil terakhir dari QC Indikator. Ini menunjukkan kurang dari 50% hasil hitung cepat. Seperti apa data terakhirnya? Ya, data QC Quick Count Indikator dengan data masuk 100% itu memang menemukan bahwa paslon nomor 3, pasangan Pram Rano itu memang unggul secara signifikan ya dari 2 paslon lainnya gitu. Angka terakhir kami di Quick Count Indikator itu di angka untuk paslon nomor 3 49,87% dengan margin of error 0,88%. Jadi ini artinya suara dari paslon nomor 3 bisa naik ke atas 0,88% atau turun ke bawah 0,88%. Ini yang menimbulkan konsekuensi dari hasil quick count baik dari indikator maupun lembaga-lembaga lainnya ya, kalau saya lihat di layar ini itu tidak bisa secara konklusif menyimpulkan apakah pilkada akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran karena
potensi untuk mendapatkan suara bagi paslon nomor 3 itu di atas 50% itu ada, tapi juga di bawah 50% pun ada gitu. Jadi 1 atau 2 putaran kita memang tetap harus menunggu hasil real count dari KPU nanti gitu. Peluang keduanya masih sangat besar. Kita boleh ke Bang Basri Baco melihat data indikator sudah masuk 100% dan sejauh ini memang yang unggul adalah 49,87 untuk pasangan Pram dan juga Sidul. Bang Basri boleh komentar terlebih dahulu, masih yakin akan 2 putaran atau selesai ini Bang? Terima kasih Bang Andromeda, Mbak Gita. Sampai hari ini dari tim Paslon 01 kita masih sangat yakin bahwa Pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung 2 putaran. Karena apa? Faktanya dari 5 lembaga survei yang melakukan quick count yang datanya sudah masuk 100% tersebut, indikator 49, untuk 03. Terus Kompas juga bikin 49 juga. Memang yang 3 lainnya menyatakan 50, sekian. Namun artinya peluangnya kan ada, ya. Yang saya mau sampaikan bahwa mari kita sama-sama menghormati proses yang sedang berlangsung oleh penyelenggara pilkada, yaitu KPU DKI Jakarta, yang sudah dimulai dari kemarin di semua kecamatan. Hari ini akan dilaksanakan dan jadwalnya akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta tanggal 15. Kalau memang takdirnya menang, akan menang kok. Jadi sabar, nggak usah mendahului Tuhan, kira-kira gitu. Bang Ciko, ketika Bang Baco mengatakan ketika ada sejumlah lembaga survei ini yang angkanya sudah 100%, seperti indikator kan angkanya sekitar 49,an. Tapi bagaimana kemudian dari kubu Pram Rano sendiri mengatakan ini sepertinya 1 putaran, Bang Ciko? Kita harus ngerti dulu quick count itu apa. Jadi nggak ada angka 100% kita dalam quick count. Coba kita tanya sama Mas Kennedy Muslim, berapa sampel yang diambil untuk menghitung quick count? Boleh dijawab Mas Kennedy? Kita melakukan quick count di 400 sampel TPS ya. Oke, 400 sampel TPS dengan respondennya punya indikator ya, responden yang sudah disurvei oleh indikator ya. Kita harus berhenti menggunakan kata-kata data yang masuk 100% untuk quick count. Karena quick count itu tidak mengambil data di semua TPS. Itu yang nomor 1. Jadi jangan menyesatkan masyarakat kita di sini. Jadi data itu sampel, terkait dengan sampel. Nah yang kedua, kalau kita bicara quick count hari ini sudah basi. Karena quick count itu kita bicarakan di hari Rabu ketika terjadinya pemilihan. Jadi quick count itu memang alat bantu untuk kira-kira dapat menghitung berapa yang didapatkan terkait dengan hasil pemilu, dan itu juga memang suatu hal yang ilmiah. Namun tetap ada margin of error di sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi patokan bagi kami ketika kami mengatakan 50,07%, itu bukan lagi dari data quick count, tetapi dari data hasil dari Sirekap, yaitu adalah uploadan dari hasil dari seluruh TPS ya, bukan sampling, tapi seluruh TPS di Jakarta, dan itu dihitung jumlahnya, dan semua mengatakan jumlahnya ada 50,07 atau 08 kadang-kadang. Jadi itu di KPU, ada dihitung di KPU juga begitu, di aplikasi Sirekap oleh kami juga dengan angka segitu, dan juga oleh badan-badan independen seperti Jaga Pemilu. Nah, dan di sini tidak ada margin of error, Gita dan Andro. Jadi bagi kami justru mengapresiasi lembaga quick count tentunya yang membantu untuk mengumpulkan data ketika itu dan akhirnya mengeluarkan hasil. Dan saya koreksi sedikit, ada 8 lembaga quick count yang mengumpulkan data di hari pemilu tersebut. 6 mengatakan kami di atas 50%. 2 mengatakan kami di bawah 50%, yaitu salah satunya di Liverpool. Oke, sejauh ini data TPS yang masuk ini versi real count dari KPU. Sirekap sudah 100% meskipun grafik tabulasinya belum ditampilkan, Bang Ciko ya. Belum ditampilkan ke publik, grafik tabulasi Sirekapnya belum ada Bang. Tapi sejauh ini kalau Abang lihat ini fix
Satu putaran? Udah ada terakhir 50,07 kok. Mungkin lagi off aja sekarang. 07 Satu Bang. putaran, insya Allah gini ya. Kita kan bicara gini, kalau bicara hasil, bicara event, itu ada yang namanya de facto, ada yang namanya de jure. Secara de facto, kami meyakini bahwa kami sudah mencapai 50% lebih dari hasil pemilu kemenangannya. Artinya satu putaran. Ya kita tinggal nunggu, saya sepakat dengan Bang Basri, bahwa tentunya kita harus juga akan menunggu hasil keputusan yang nanti akan menjadi keputusan de jure atau keputusan resmi. Itu aja sebenarnya perbedaannya. Oke, saya ke Bang Baco terlebih dahulu atau Bang Basri Baco. Ketika dari kubu Pram Rano mengatakan ini sejauh ini memang masih lebih unggul berdasarkan informasi ataupun data yang tadi diungkapkan oleh Bang Ciko ya, masih lebih unggul sebenarnya dari Pram Rano. Bagaimana Bang Basri? Ya boleh-boleh saja mengklaim, kan masing-masing kita punya data, masing-masing kita juga punya tim yang bekerja, ya kan? Ya kalau mau mengklaim ya boleh-boleh aja, silakan saja. Namun yang pasti saya tegaskan lagi, yang punya hak menyampaikan secara resmi siapa yang menang di pilkada itu adalah KPU. Kalau paslon 03 yakin menang, saya rasa nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu terburu-buru. Cukup sabar saja, kalau yakin menang toh akan menang juga. Kenapa terburu-buru sekali? Memangnya terburu-buru, Bang? Kemenangan yang belum diresmikan oleh penyelenggara gitu loh. Memangnya terburu-buru terkesannya? Rasanya memang terburu-buru kalau menurut kami. Ya, belum ada pengumuman resmi dari KPU dan sudah mengklaim, mendeklarasikan seolah-olah menang pilkada Jakarta satu putaran. Menurut saya itu tergesa-gesa. Kalau memang yakin menang, berani satu putaran, dua putaran, bahkan katanya 3 putaran kan mereka berani dengan sesumbar dan sombongnya. Ya sabar aja kalau begitu sebenarnya. Nggak usah buru-buru kalau memang yakin menang. Oke, Bang Ciko boleh komentar dulu Bang? Dianggap tergesa-gesa sebelum kita ke Bang Kennedy Muslim, Bang Ciko. Ya, kita ingin tergesa-gesa untuk mengucapkan syukur, alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Masa nggak boleh ya kan? Mensyukuri sesuatu hal yang kita lalui melalui jerih payah, di mana kita diawali dengan survei 0,1% di bulan Juni, kemudian naik di 20-an% ketika Mas Pram mendaftarkan diri di KPU, dan kemudian sekarang 50,07. Jadi rasa-rasanya sah-sah saja. Dan ini terjadi kok di pemilu-pemilu lain, di pilkada-pilkada lain, di pilpres-pilpres yang pernah didukung juga sama partai Bang Basri Baso juga sering mensyukuri segala hal terkait dengan kemenangan sebelum ada keputusan resmi. Ini biasa aja kok. Jadi tapi juga intinya ya kami ingin meluruskan bahwa hari-hari ini kita tidak lagi melihat quick count di mana itu ada margin of error. Kita harus move dari situ, beranjak dari situ, sudah melampaui itu dan kita masuk ke hitungan-hitungan asli. Artinya apa? Ada dari C hasil. Nah C hasil ini kan sudah di-upload di KPU, di websitenya, di juga teman-teman di PKS maupun Demokrat tadi sebagai saksi juga pasti punya gitu. Tinggal dikasih lihat aja. Dilempar ke masyarakat seperti kami juga punya dan kita sudah menghitungnya sendiri. Sekarang ada perhitungan di kecamatan dan di berbagai kelurahan juga udah selesai dan alhamdulillah hasilnya sesuai, bahkan ada di mana ada suara kami bertambah 3 suara dan berkurang juga di suara Kang Ridwan Kamil maupun paslon nomor 2. Jadi kalaupun nanti akan ada hasil yang lebih sahih lagi, rasa-rasanya lebih dari 50,07 malahan. Jadi nggak apa-apa. Jadi tadi saya ingin sampaikan, jadi ketergesaan kami ini kan karena excited. Biasalah orang menang excited itu biasa. Bang Basri juga sering menang kok. Iya kan? Jadi ini hanya ketergesaan untuk mengucap syukur aja. Oke, baik. Nanti usai jeda kita akan tanyakan juga ke Bang Kennedy ketika nanti kita masih menunggu tentunya hasil dari KPU, tapi bagaimana kemudian peluang dari masing-masing kandidat ini jika betul terjadi 2 putaran, akan seperti apa? Sesaat lagi, saya jeda pemirsa. Baik, ketika tadi Mas Ciko secara tegas mengatakan sudah saatnya kita move on lah dari quick count. Mas Kennedy, kalau kita tentunya masih menunggu ya hasil resmi dari KPU, tapi kalaupun memang 2 putaran berlangsung, akan seperti apa dinamikanya dan peluang dari masing-masing paslon ini? Ya, jika memang
nanti ada potensi 2 putaran dan itu yang terjadi, ini kan kita berandai-andai, kita masih harus menunggu hasil resmi dari KPUD DKI. Kalau menurut analisa saya, putaran kedua tentu akan berjalan keras ya. Apalagi kita melihat ada kejutan kan di suara dari paslon nomor 2 gitu, yang di luar prediksi survei gitu, dari 5% jadi 10% gitu. Ya. Tapi kalau kita menganalisa lebih dalam dari setidaknya dari hasil exit poll kami dan juga survei Prapilkada itu untuk paslon nomor 2 10% ini kan besar gitu. Kita coba teliti dari basis demografi dari pendukung dari paslon nomor 2 itu sebenarnya tidak ada pola yang terlihat gitu loh, kecuali mungkin tingkat pendidikan gitu loh. Tingkat pendidikan dari paslon nomor urut 2 ini semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga tingkat dukungan ke paslon nomor urut 2. Jadi analisa sementara saya ini semacam protes vote gitu loh maksudnya. Dari pemilih Jakarta yang rasional dan yang sudah mungkin ada election fatigue ya, mereka sudah lelah gitu dengan pemilu, kemudian juga mereka yang pemilih yang berpendidikan tinggi ini kan mereka melihat tidak ada yang sreg dari paslon Apalagi nomor angka 1 golput dan 3. cukup tinggi sepanjang sejarah benar. ya. Jadi saya menganalisanya sebagai protes vote dari kalangan pemilih berpendidikan tinggi ya. Maksudnya mereka yang mungkin punya juga sentimen anti partai, sentimen anti elit gitu loh, di mana elit-elit yang bertikai selama pilpres, pileg dan saat ini menular ke pilkada ini yang termanifestasi ke dukungan ke paslon nomor 2 tersebut gitu loh. Nah, bagaimana di putaran kedua dari strategi dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 merebut angka dari di protes vote ini seperti apa. Kemudian juga tentu saja bagaimana untuk paslon nomor urut 1 mengoptimalkan mesin-mesin partai yang di putaran 1 ini menurut saya kurang optimal gitu loh. Jadi terlihat hanya mungkin mesin Partai Golkar dan PKS yang bekerja secara optimal ketika di putaran 1 ini gitu loh. Bagaimana di putaran kedua bisa dimaksimalkan, sedangkan untuk paslon nomor 3 tentu saja juga bagaimana memaintain momentum yang sudah mereka capai sekarang sebagai pemenang di putaran pertama gitu nanti ya, jika ada putaran kedua nanti. Baik, kita ke Bang Basri Baco. Kami yakin ini semua berpegang pada data resmi dari KPU, tapi karena kedua paslon sama-sama mengklaim, yang satu mengklaim 1 putaran, versinya Bang Basri Baco mengklaim ada putaran kedua. Strategi apa yang disiapkan untuk memaksimalkan, Bang? Memaksimalkan mesin parpol, kemudian menarik dukungan dari yang mungkin sebelumnya belum mencoblos sama sekali, Bang Basri Baco. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola strategi kinerja partai dan tim pemenangan ketika putaran pertama kemarin. Sambil kami juga akan mengusut, mencari tahu apa penyebab dari rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin tanggal 27 itu. Banyak dugaan-dugaan atau opini-opini atau spekulasi-spekulasi. Salah satunya adalah ada dugaan rendahnya partisipasi masyarakat kemarin karena didesain oleh seseorang atau satu kelompok dengan cara menahan undangan untuk menyoblos tersebut. Karena biasanya undangan untuk menyoblos itu didistribusi lewat RT dan RW. Nah, kali ini ketika pilkada kemarin tanggal 27 November itu yang distribusi adalah KPPS atau petugas pemilu yang ada di kelurahan. Ini di luar kewajaran sebenarnya. Bang Basri, ini tudingannya serius, Bang Basri. Bang Basri, dengan keterbatasan serius. Mereka. Yang Abang maksud siapa ini, Bang? Yang menghambat penyaluran distribusi surat suara itu siapa? Begini, faktanya di pileg dan pilkada biasanya distribusi undangan nyoblos itu didistribusi lewat RT dan RW. Nah, yang kemarin pilkada itu ternyata yang distribusi adalah KPPS dan banyak cerita terutama di basis-basisnya 03 ya, banyak masyarakat yang tidak menerima
undangan untuk mencoblos. Salah satunya yang sudah masuk di media dan diakui oleh KPPS serta KPU Jakarta Timur itu terjadi di sekitar daerah Durensawit. Nah, ini bisa jadi adalah tindakan masif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga partisipasi politik masyarakat ketika pilkada kemarin sangat rendah. Tidak sampai 55%. Ini terendah sepanjang sejarah yang ada di Jakarta. Belum lagi ditambah dengan adanya upaya-upaya menebus atau membayar membayar undangan nyoblos tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di basis-basis 01, sehingga masyarakat tersebut tidak berangkat pergi mencoblos ke TPS-TPS. Kami sedang menginventarisir, mengumpulkan berbagai macam data-data dan bukti-bukti untuk kami ajukan. Dan kami ajukan kepada Bawaslu untuk ini benar-benar bisa diusut. Karena sangat-sangat merusak demokrasi yang ada di Jakarta. Oke, Bang Ciko, boleh langsung dijawab dugaan dari Demikian, Bang Baco Mas. ini? Ya, gini ya, ini kan lucu. Bang Basri ini menyampaikan dengan narasinya, tone-nya adalah tone sebagai underdog. Padahal partainya ada belasan di situ. Semua partai yang berada di parlemen ada di kubunya Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau di awal-awal musim kampanye selalu mengatakan yakin menang karena caleg-calegnya sudah berhasil mengumpulkan suara sekian persen dan jadi di DPRD gitu. Terus sekarang menjadi mentalitasnya underdog, mengatakan bahwa kami seakan-akan mengatur kecurangan yang masif. Ini nggak masuk akal lah. Semua masyarakat juga tahu yang namanya kecurangan masif yang terkait dengan apa yang disampaikan semua dengan skenario-skenario tersebut hanya bisa dilakukan orang-orang atau sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang berada di pihak kekuasaan gitu. Jadi gimana cara ngaturnya? Bahwa kami ini partai parlemennya cuma satu yang menjadi pendukung, yaitu PD Perjuangan, kemudian ada Hanura dan Partai Umat yang tidak ada di DPRD DKI. Jadi agak sulit lah untuk dipercaya juga lah kisah-kisah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, intinya ini namanya masih belum pengumuman, semua orang usaha yaitu sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya apa kami bisa yakinkan pada masyarakat bahwa kami tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak punya kapasitas juga atau kemampuan untuk melakukan kecurangan seperti itu. Itu yang harus dipahami. Dan terkait dengan bagaimana surat undangan dan lain-lain, kami setuju, betul, bahwa memang banyak surat undangan tidak terdeliver. Juga di TPS mertua saya, TPS kami juga gitu, misalkan tertahan, tapi kami datang dan tetap memilih gitu. Jadi tidak terbatas pada paslon siapapun pendukung paslon A, B atau C, 1, 2 atau 3. Jadi saya juga dikenal di masyarakat di daerah saya tinggal sebagai pendukung siapa, udah pasti tahu, undangannya juga nggak terkirimkan. Jadi ini suatu hal yang perlu dievaluasi dan dikoreksi bagi penyelenggara, ya itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya rasa juga ada semacam penurunan dari apa yang disampaikan tadi, turnout untuk memilih. Ini juga saya rasa ada tingkat kejenuhan dan masalahnya Pilpres dan Pileg ini jaraknya terlalu dekat dengan apa yang kita sekarang lakukan, yaitu Pilkada serentak seluruh Indonesia. Itu satu, kita juga melihat antusiasme masyarakat tidak seperti ketika Pileg dan Pilpres, dan ini harus diakui dan saya rasa Bang Basri juga mengakui itu ya. Nah yang kedua, mungkin juga di Pileg dan Pilpres yang lalu terjadi semacam ada perasaan di masyarakat bahwa ada kecurangan-kecurangan, ada hasil-hasil yang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan ini juga membuat orang jadi malas untuk pergi untuk memilih. Mereka berpikir bahwa suaranya mungkin tidak akan terhitung atau tidak akan membuat make a difference gitu ya, membuat perubahan apapun. Nah ini yang harus menjadi PR bagi partai politik, bagi orang-orang yang berkecimpung politik, untuk memberikan edukasi politik, begitu juga pemerintah untuk kembali menghadirkan demokrasi yang sehat di masyarakat. Dan demokrasi yang sehat itu ya bisa terjadi kalau memang partai politik dan siapapun itu ya, dari pihak kami, dari pihak Bang Basri Baco gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik, dan ketika berkontestasi kita melakukannya dengan fair, dengan jujur dan dengan adil, sehingga masyarakat kembali percaya
terhadap proses demokrasi. Bang Ciko, kami yakin dari pihak Abang dan teman-teman Pram dan juga Rano Sidul sangat yakin optimistis 1 putaran. Tapi kalau seandainya Bang, ini bukan bermaksud berandai-andai, ternyata hasil nanti ketika sudah diumumkan oleh KPU, terjadi peluang 2 putaran, strategi apa yang akan disiapkan Bang? Apakah makin yakin meninggalkan lawannya makin jauh atau sebaliknya Bang Ciko? Ya yakin dong, sejak awal terkait dengan strategi itu sudah dipikirkan dari sebelum terjadi pencoblosan juga gitu ya, bagaimana kita harus melakukan strategi-strategi apa apabila terjadi 2 putaran. Ya tentunya tadi mungkin sama dengan Bang Basri adalah bagaimana kita lebih rajin lagi untuk memobilisasi pemilih, apalagi pemilih yang kita anggap akan memilih paslon kita. Nah, ini kan suatu evaluasi juga yang harus dilakukan ya, banyak ya dari partai politik, saya yakin juga di pihaknya Bang Basri gitu ya, menyesal bahwa tidak terlalu intens ketika menggiring masyarakat untuk memilih, menggiring dengan murni ya, bukan menggiring artinya mengajak memberi uang atau imbalan-imbalan, tapi juga artinya ketok pintu ke tetangga-tetangga gitu kan, tim sesnya, bagaimana, yuk berangkat yuk, milih dulu yuk sebelum jalan-jalan kan gitu ya, itu yang paling pasti. Tapi kembali lagi justru ini perandaian yang rasanya sangat kecil kemungkinannya bagi kami. Kami yakin akan kemenangan ini. Sekarang ini Mas Pram dan Bang Dul justru sedang menginventarisir semua janji-janji politik di masa kampanyenya, dan bagaimana supaya ketika nanti dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa lekas mewujudkan janji-janjinya pada masyarakat. Oke, baik. Sekali lagi Bang Kennedy, ini masih pengandaian. Kalau memang 2 putaran ini terjadi, bagaimana peluang dari masing-masing paslon ini untuk menaikkan elektabilitasnya? Karena kita lihat kan ketika Bang Kennedy mengatakan karakteristik dari pemilih Jakarta ini sepertinya cukup rasional. Tapi bagaimana kemudian peluang dari kedua paslon ini? Ya, tadi Mas Ciko juga udah singgung sedikit ya. Maksudnya ini di putaran kedua, jika memang nanti ada 2 putaran, itu tentu menjadi pertarungan turnout gitu loh. Maksudnya bagaimana dari paslon masing-masing, baik itu dari 01 maupun 03 memaksimalkan turnout gitu loh. Karena ini menjadi catatan kritis juga dari pilkada putaran pertama di DKI ini. Ketika turnout kita catat ini setidaknya berdasarkan hasil quick count itu di kisaran 56-57% gitu loh maksudnya, yang datang ke TPS pada hari pencoblosan gitu loh. Ini tentu menjadi catatan kritis kita dan mungkin menjadi bahan evaluasi ke depan gitu loh. Apakah bijak melakukan pilkada di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres, di mana election fatigue atau kejenuhan pemilu itu terjadi gitu loh, terutama di Jakarta gitu, di mana angka partisipasi sangat rendah gitu di sini gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Kennedy Muslim, Bang Ciko dan juga Bang Basri. Thank you sudah gabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti pertengahan Desember akan diumumkan langsung oleh KPU hasil real count, hitung resmi mengenai Pilkada Jakarta. Baik.